Alhamdulillah ya Imim senang bisa minta maaf secara langsung dengan Sofyan, Agil, dan Fikri. Ini melanjutkan maaf-maafan by Ipon di podcast Densu yang belum tayang. Mobilnya pada kemana Pak? Sama ya yang tadi. Ya Imim mengajari dan memberikan kita contoh langsung. Nah, ya, benar apa gak? arti kerendahan hati? Ya Imim langsung dengan gentle mendatangi tetangganya meminta maaf. Kamera buros menceritakan semua peristiwa secara jujur. Apa aneh? Terjadi perdamaian. Kasus Tetangga Adalah Maut, Yaimin dan Sahara. Tetangga adalah maut. Berdasarkan podcast di Uya Kuya kemarin, ternyata penyebab masalahnya adalah Yaimin tuh mempunyai video begini pribadi, dan kemudian handphone. Bikin adem memang kalau ya Imim ceramah nambah ilmu. Yang diperjuangkan adalah ajaran Rasulullah, gitu. Yai Al-Fakir ini berasal dari Sumeneb, Madura. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya sebab kejadian yang menimpa Kiai itu pelakunya adalah orang Madura katanya. Jadi saya selaku orang Madura mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketahuilah Yai bahwa tidak semua orang Madura seperti itu. Justru saya sangat mengutuk keras kekurang ajaran Ibu Sahara dan antek-anteknya atas perilaku dan fitnahan yang keji kepada Yai. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi bareng gua di channel ini. Dan seperti yang gue bilang barusan, semoga kalian sehat-sehat, semoga kalian tuh dimudahkan untuk segala urusan dan segala rezekinya. Amin, 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 amin. Nah, dalam video kali ini kita masih akan membahas dan juga menyimak kabar-kabar terbaru terkait dengan perseteruan yang masih viral sampai saat ini. Ya, Yai Imim dan juga Mbak Sahara. Kenapa masih dibilang viral ataupun FYP? Ya karena masih beredar ya video-video terbaru ataupun uploadan dari warganet ataupun netizen di media sosial. Berarti itu menjadi salah satu hal juga yang memperlihatkan bahwa perseteruan ini emang masih viral dan FYP banget. Nah, buat kalian yang penasaran video apa yang akan kita reaction kali ini, silahkan stay tune di channel ini. Jangan lupa ya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip. Ya udah, tanpa berlama-lama dan panjang lebar dan gak usah basa-basi lagi ya. Kita langsung masuk saja pada videonya. Check it out. Alhamdulillah ya Imim senang bisa minta maaf secara langsung dengan Sofyan, Agil, dan Fikri. Ini melanjutkan maaf-maafan by Ipon di podcast Densu yang belum tayang. Maafkan saya, Pak Sofyan. Minta maaf saya, Pak Sofyan. Oh iya ya. Aku sudah bermaafan di Densu. Ya Imim manggil-manggil ya barusan ya. Saya minta maaf di Densu ya. Oh. Minta maaf Pak. Maaf. Siapa sampai? Gak bisa bahasa. Oh Ferry. Sama ada Ferry ya. Ganteng Pak, alhamdulillah. Ya. Mobilnya pada kemana Pak? Jalan Pak. Wah, alhamdulillah. Laku ya? Kalau ini bersih sekali ya. Lama tak tinggal tambah bersih. Alhamdulillah. Dalam video barusan ya Imim meminta maaf secara langsung ya kepada pihak Mbak Sahara. Seperti yang kita lihat barusan ada Pak Sofyan dan juga rekan-rekannya, barusan ya Imim langsung nyamperin ke pos tuh, langsung meminta maaf. Namun di sini kita dapat memetik pelajaran ya. Pelajarannya apa? Yaitu terkait dengan sikap rendah hati. Meskipun ya Imim ini umurnya lebih tua, terus meminta maaf terlebih dahulu dan menyapa juga ya. Namun di sini ya Imim sangat luar biasa sekali ya. Bukan hanya secara omongan saja, namun sikapnya barusan itu sebagai tuntunan juga, bukan hanya tontonan. Ya Imim meminta maaf Pagi ini ya secara Imim langsung meminta maaf kepada suami Sahara, yaitu Sofyan Sofyan. dan supir-supirnya mereka. Wow, pagi ini digembarkan dengan video di mana Yaimi meminta maaf kepada tetangganya. Ini videonya. Direaction dulu ya videonya ya. Coba di udara, sekarang di darat. Dengan rendah hati Yaimi minta maaf. Menindaklanjuti di podcast Densu dan KDM. Siapa sampai? Gak bisa bahasa. Oh Ferry.
Sama ada video. Ganteng Pak, alhamdulillah. Video yang direkam sama ya yang tadi. Ya Imim mengajari dan memberikan kita contoh langsung. Nah, ya, benar apa nggak? arti kerendahan hati? Ya Imim langsung dengan gentle mendatangi tetangganya meminta maaf. Terbaik ya Imim. Di sini meminta maaf bukan berarti kalah, bukan berarti salah. Nah, ya. iya. Dan awalnya aku kira wah ini damai nih kan. Ternyata aku baca di komentarnya. Intinya kita hidup bertetangga itu harus saling memaafkan, tapi Iya. proses hukum harus tetap berjalan. Mantap, karena apa? Ini semua kita jadikan pembelajaran bersama agar ke depan kita tidak bisa zolim ke orang lain, kita tidak seenaknya memfitnah orang lain, tidak inilah seenaknya kita, tapi kita lebih menjunjung adab dan etika kita. Sekali lagi, terima kasih ya Imim telah memberikan kita pelajaran yang begitu sangat berharga. Salam sehat, salam damai. Dan seperti yang gue bilang tadi, terkait dengan video Imim yang meminta maaf kepada pihak Mbak Sahara ataupun suami Mbak Sahara, memberikan respon yang sangat positif banget ya. Kenapa dibilang positif? Ya seperti yang kita lihat barusan, ada respon juga yang sangat positif dari warganet ataupun netizen ataupun pegiat sosial lah yang aktif di media sosial. Ya tadi sikap dari Imim ini memberikan contoh secara langsung ya sebagai tuntunan, bukan hanya tontonan aja. Dan ada hikmah juga ya yang dapat kita ambil, yaitu tadi terkait dengan saling memaafkan, kemudian kerendahan hati. Kamera buros menceritakan semua peristiwa secara jujur. Apa aneh? Oh, video beberapa hari yang lalu ya. Ya ini masuk ke dalam rumahnya. Abi diam, Abi diam. Aduh. Abi diam. Dan ada rasa kaget juga gua barusan tuh saat ada seseorang tuh kan yang kepancing emosi. Kelihatannya sih marah ya, sampai ngambil itu barang kan diangkat. Cuman nggak tahu ya kenapa bisa marah-marah seperti itu gitu. Buat kalian yang tahu silahkan deh tinggalin komentar kalian di dalam video ini. Update kasus Imim versus Sahara pasca podcast Uya Kuya. Video terjadi perdamaian. Kasus tetangga dalam maut Yaimin dan Sahara. Tetangga adalah mau. Berdasarkan podcast di Uya Kuya kemarin, ternyata penyebab masalahnya adalah Yaimin tuh mempunyai video begini pribadi, dan kemudian handphone itu dipinjamkan ke Sahara atau Agil untuk direparasi, dan ternyata perbaiki kalau nggak salah ya. diperlihatkan ke kawan-kawannya dan kemungkinan disebar. Ini sebenarnya masalah kalau ini sampai terjadi terbukti ya, karena ini undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE itu bukan yang memproduksi tapi yang mendistribusikan gitu. Tapi di video terbaru kemarin ada permintaan maaf, jadi ada maaf-maafan. Jadi secara teknis masalah Yaimin sama Sahara ini udah selesai. Cuman pertanyaannya, seberapa lama perdamaian ini terjadi? Karena masih beredar video-video lama, masih saling menghujat, apalagi Yaimin juga kemarin tadi masih nge-live. Ya. Ini sama kayak kasusnya Brady dan Panda, teman-teman. Sebenarnya udah selesai ya kan? Tapi kan manusia diungkit terus, apalagi ada pihak infotainment diungkit terus, akhirnya menjadi perseteruan abadi. Pertanyaannya kalau perseteruannya tetangga itu mau sampai berapa lama? Mari kita lihat. Drama ini berakhirnya drama. Dan emang iya sih, jangankan para netizen, warganet ataupun kalian semua lah. Gua sendiri aja di sini penasaran banget ya. Endingnya tuh nanti kayak gimana gitu. Bikin adem memang kalau Yaimin ceramah nambah ilmu. Yang diperjuangkan adalah ajaran Rasulullah, gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Niku surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21 gitu. Ya. Surat ke-33. Kalau 32 napa jenenge, Pak?
As-Sajdah 31, Luqman 30, Rum 29, Al-Ankabut 28, Al-Qasas 27, An-Naml 26, Asy-Syu'ara 25, Al-Furqan 24, An-Nur 23, Al-Mu'minun 22, Al-Hajj 21, Al-Anbiya 20, Toha 19, Maryam 18, Kahfi 17, Al-Isra. Surat pertama napa? Di sini kita simak aja ya videonya ya. Makanya gua nggak akan ngomong gitu, gua akan simak juga ya. Karena ini kan lagi ceramah. Al-Fatihah. Terakhir An-Nas. Hanya 114 surat ya, Pak. Saya wajib hafal, jenengan ojo hafal, Pak, nyanyi kula. Ora usah hafal, jenengan ngundang kula mawon. Lelek kabeh hafal ra payu kula mengke ngoten. Sengaja tak hafal nih, mulai sampai bismillah sampai minal jinnati wan nas tak hafal nih, per ayat tak hafalke supaya laku ngoten. Jujur mawon iki, supaya laku. Karena diperlukan kan? Diperlukan penjelasan Islam yang rahmatan lil alamin. Adem banget ya dengerin ya Imim lagi ceramah. Dan mungkin video ini diambil saat ya Imim mengisi sebuah acara ataupun sebuah kegiatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk Yai Mim. Ngapunten Yai Mim, salam hormat dan takdim dari saya Al-Fakir. Mohon maaf jika saya lancang bikin video ini, dan saya sangat berharap semoga video ini sampai kepada Yai Mim. Semoga setelah sampai. melihat kejadian yang menimpa jenengan, jujur Yai, saya begitu penasaran pada jenengan. Nah, penasaran dan membuat juga diri kan? ini ingin sekali mengenal panjenengan itu lebih jauh. Hingga akhirnya saya mencari tahu siapa jenengan lewat sosmed. Yai Al-Fakir ini berasal dari Sumeneb, Madura. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab kejadian yang menimpa Kiai itu pelakunya adalah orang Madura katanya. Jadi saya selaku orang Madura mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketahuilah Yai bahwa tidak semua orang Madura seperti itu. Justru saya sangat mengutuk keras kekurang ajaran Ibu Sahara dan antek-anteknya atas perilaku dan fitnahan yang keji kepada Yai. Dan bahkan jujur Yai, walaupun saya berasal dari Madura, saya sangat mendukung jika kasus ini dibawa ke ranah hukum. Jangan sampai ada kata damai, biar menjadi efek jera pada mereka. Karena perbuatan bejat mereka, kini Madura menjadi buruk di mata orang-orang. Dan bahkan menyakiti hati Kiai. Yai Mim ngapunten melihat sikap jenengan yang begitu sangat tenang menghadapi fitnahan yang keji, menghadapi hinaan yang menyakiti dan mencemarkan nama baik jenengan, membuat hati saya terenyuh. Baru kali ini saya melihat secara kasat mata orang yang didolimi dengan sangat brutal tetap menghadapinya dengan tenang. Ini membuktikan bahwa Kiai bukan orang biasa. Makom Kiai menurut saya itu sudah jauh di atas manusia-manusia pada umumnya. Selama ini mungkin Kiai selalu berusaha untuk menyembunyikan identitas Kiai karena ketawaduan jenengan. Tapi akhirnya takdir Tuhanlah yang kemudian memaksa Kiai untuk viral lewat kejadian ini. Kiai, semua yang terjadi pada Kiai ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan agar jenengan lebih berkilau, agar cahaya Kiai lebih terang benderang. Mungkin Tuhan menginginkan Kiai untuk keluar dari persembunyian agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan cahaya dari ilmu Kiai, dan agar akhlak Kiai menjadi pelita dalam kegelapan dan menjadi teladan umat. Yai Mim ngapunten, jika berkenan ingin sekali saya bertemu dengan Kiai secara langsung. Ingin sekali saya berguru kepada antum Kiai. Dan betapa ruginya mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau belajar pada jenengan hanya karena fitnahan keji yang menimpa Kiai. Dan dari informasi yang beredar, katanya Kiai adalah penghafal Quran sekaligus pengajar tasawuf. Dan saya melihat Kiai bukan hanya penghafal Quran dan bukan hanya pengajar tasawuf, tapi Kiai juga sudah mengamalkan isi dalam Al-Quran dan ajaran tasawuf tersebut dalam kehidupan Kiai. Kiai begitu tenang menghadapi persoalan yang tidak semua orang mampu untuk menghadapinya. Maka jika berkenan, saya ingin sekali dan sangat berharap untuk bisa diterima menjadi murid Kiai untuk belajar banyak hal. Dan apa yang dipelajari nantinya juga bisa diamalkan dalam kehidupan seperti halnya apa yang sudah Kiai lakukan. Semoga video ini sampai kepada Kiai. Sekali lagi Al-Fakir, mohon maaf karena sudah lancang. Sangat luar biasa sekali ya sikap ketenangan, ketawaduan dan juga kesabaran Yai Mim ketika tertimpa masalah, sehingga menjadikan hal tersebut respon-respon yang sangat positif dari warga masyarakat. Salah satunya si abang barusan sangat mengapresiasi sekali ya
terkait dengan ketenangan dan juga kesabaran dari Yai Mim. Dan bahkan si abang barusan pun ingin bertemu secara langsung dengan Kiai Mim, bahkan ingin menjadi murid. Subhanallah, dan sangat luar biasa sekali ya. Nah, mungkin cukup sekian berbagai video yang kita reaction sama-sama barusan, dan ini video-videonya emang uploadan beberapa jam yang lalu ya. Ya, walaupun di sini ada beberapa video juga yang beberapa hari yang lalu, dan ini beredar di beranda TikTok gua kebetulan gitu. Makanya gua reaction ya karena rasa penasaran gua ya. Pengen tahu tuh kan, gua juga endingnya tuh seperti apa terkait dengan perseteruan Yai Mim dengan Basahara ini. Ya karena memang banyak ya, bukan cuma gua aja gitu. Mungkin kalian warganet ataupun para netizen sangat penasaran sekali ya endingnya nanti seperti apa. Nah, makanya kita pantengin aja ya kabar-kabar terbaru terkait dengan hal ini. Nah, buat kalian jangan diam-diam ya tuh. Coba like video ini, silahkan juga buat kalian yang mau kasih komentar. Dan seperti biasanya, sekalian absen dalam komentar kalian tuh dari mana aja. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kedepannya nggak ketinggalan video-video ataupun kabar-kabar terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.